Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam. Ini alhamdulillah saudaraku mau masuk ke ruang konten saya, saudaraku. Tidak sembarangan orang saya perbolehkan masuk ke ruang konten saya. Jadi salam, waalaikumsalam. Saya ucapkan kepada kamu. Jadi masuk tidak saya perintah, keluar pun tidak saya izinkan. Terserah kamu. Jadi yang penting kita hari ini niatnya ibu Pak ini yang tengah ya. Yang tengah tadi minta suaminya pengen tahu apa yang cocok kerjanya dan apa wataknya ya. Karena Bapak ini jujur aja, demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, saya belum tahu sifat watak suamiku yang baru nikah denganku. Kurang lebih berapa bulan yuk? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya. Jadi saudaraku ini Yupa ini menemui saya, ini meminta pengen tahu apa pekerjaannya, apa yang cocok pekerjaannya, apa hari baiknya, apa hari nahasnya, ataupun apapun sifatnya yang kaitannya dengan si Sabtu Pon ya. Namanya siapa? Ini mohon maaf, gak usah disebut nama privasi, gak usah disebutkan namanya ya. Jadi tadi udah kesebut belum? Belum ya? Nggak jadi. Saya nggak butuh nama, saya butuh kelahiran. Nanti ada waktu kita menyampaikan tentang nama ya. Jadi hari ini kita menyampaikan tentang watak sifatnya, karena beliau ini Yupa ini tidak tahu watak suaminya seperti apa. Jadi akan saya jawab yuk. Sampai yang lahir di Sabtu Pon, suamimu ya. Suamimu yang lahir di Sabtu Pon itu diartikan lagunya air, wisiso segoro, bercita-cita mulia, banyak angan-angannya. Jadi orang ini, suamimu ini banyak sekali angan-angan. Jadi banyak angan-angannya tentang dirimu, tentang anakmu. Jadi sampean membawa anak 2 ya, 3 ya? 3 dari sana 2. Jadi belum tahu sifatnya seperti apa, tapi orang ini sebenarnya boleh dikategorikan necis ataupun agak suka bermewah-mewahan. Jadi bojomu ini suka sekali yang kemewah-mewahan. Jadi kadang-kala memperlihatkan kepandaiannya juga kekayaannya. Nah, dia ini senang diambil oleh orang-orang besar. Maksudnya apabila ada orang yang lebih tinggi jabatannya ataupun perusahaan, dia suka dengan orang seperti ini, orang yang lain di satu pon. Tapi orangnya sebenarnya bukan pemalu. Orang ini sebenarnya baik sih dan suka memberi maaf. Jadi suami Mbak ini sebenarnya orangnya pemaaf pada orang yang tunduk ataupun yang nurut kepadanya. Jadi kalau sampai ini nurut, insya Allah sampai ini diberi maaf ataupun diberi sesuatu. Besar keinginan menjadi dia itu besar keinginan dengan sampai ini, besar keinginannya dia ingin menjadi seorang pemimpin di keluargamu itu. Jadi cita-citanya si Sabtu Pon. Jadi kalau bicara tentang siapa yang mendampingi dia ini sebenarnya orangnya suka mencari-cari ilmu ya. Jadi saya katakan orang ini punya ilmu. Coba buka kartu, ambil kartu satu aja, tengah, tunjukkan, langsung cabut kartu di bawah itu, naikkan ke atas muka saya, kamera ke atas, tinggi-tinggi. Nah, waduh, dia punya ilmu serigala mata zinar. Taruh ponnya. Nah, dah. Jadi ini suami ibu ini sebenarnya punya sedikit keahlian ataupun ada yang mengikuti ataupun yang mendampingi serigala mata zinar. Jadi si Sabtu Pon yang perlu saya sampaikan itu, kartu itu menunjukkan dia punya sesuatu, punya pegangan. Banyak sih Mbak, dia itu mencari pegangan, nggak apa-apa. Yang namanya orang hidup harus punya pendamping leluhur maupun kodam. Jadi banyak kodamnya, termasuk macan putih ada di situ, kebo marjuat juga punya. Lakunya air Mbak. Jadi suami Mbak ini si Sabtu Pon ya. Lakunya air, lemah lembut orangnya, budinya sopan santun orangnya, tapi banyak angan-angan Mbak. Banyak sekali yang dipikirkannya saat ini, tapi sejuk perintahnya. Kalau sebenarnya dia bisa menjadi seorang pemimpin untuk dirimu, mohon maaf ya, bukan saya mendahului kerso ya. Jadi dia sebenarnya bisa menjadi seorang pemimpin. Kencang sih suaranya bila dia tersinggung ataupun marah. Jadi suami Mbak ini kalau marah suaranya lumayan kencang. Jadi kadang-kadang tak puas, kehendaknya dihalang-halangi. Jadi kalau ya memang sering bertengkar Mbak. Jadi kalau dia berkeluarga memang mohon maaf ya, ini sering bertengkar. Ini mohon maaf saya terlalu jauh, yang jelas kalau berkeluarga orang ini sering bertengkar. Tapi kalau kamu kuat ya insya Allah. Wisiso Segoro suka dan banyak memberi ampun. Yang jelas dia punya sifat Wisiso Segoro.
Jadi Wisesegoro ini orangnya pemberi maaf. Besar pengaruhnya di dalam kehidupanmu nantinya. Nah, jadi sampai ini harus banyak membaca doa Nabi Yusuf sih sebenarnya Mbak. Karena berhadapan dengan orang yang lahir di Sabtu Pon. Sabtu itu lahirnya Brahmana Mbak. Jadi kuat Brahmana itu. Sabtu itu orang terlahir Sabtu itu hebat dalam arti kuat. Jadi kamu harus menguasai doa Nabi Yusuf. Sandangnya kamu di selatan, pangannya di timur, sakitnya di barat, patinya di utara. Jadi kalau sakit jangan diobatkan ke arah utara. Dari rumah dia Pak naro hari-hari ulamanya jangan ke arah utara. Kalau ke arah utara berobatnya menimbulkan suatu, mohon maaf. Ini sekali lagi Mbak, jangan dijadikan suatu apa ya nanti Mbak jadi was-was, saya tidak enak. Jadi yang jelas sandangnya di selatan, pangannya di timur, sakitnya di barat, patinya di utara. Ini Mbak yang perlu saya sampaikan. Coba saya tanya pribadi Mbak sendiri dulu. Mbak ini lahir di hari apa Mbak? Sabtu Wage ya? Iya. Mbak Sabtu Wage. Jadi karena mau saya sampaikan, Mbak ketemu Sabtu ya? Iya. Jadi kamu ini Mbak, mohon maaf ya. Sekali lagi saya mohon maaf, Mbak ini Sabtu Wage berotak cerdas sekali. Jadi Mbak ini sebenarnya otaknya, mohon maaf, saya bukan mengatakan Mbak ini otak-otak ya. Yang jelas Mbak ini orangnya cerdas. Sebenarnya setia terhadap suaminya. Nah, suami mungkin yang terdahulu. Mbak ada berapa kali Mbak? Mohon maaf. 3 kali. 3. Sebenarnya Mbak ini setia. Jadi yang salah itu sebenarnya laki-lakinya, bukan Mbak. Mbak tergolong orang yang setia terhadap suaminya. Selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Pandai dalam mencari uang tetapi tidak bisa menyimpan. Mbak ini sebenarnya bisa mencari uang, pintar tapi nggak bisa nyimpen Mbak. Sampai ini. Karena di sini watak perempuan dengan laki-laki beda. Ini saya katakan Sabtu Wage ini sampean lo ya. Kalau Sabtu Wage perempuan, laki-laki mohon maaf yang nonton video ini, yang nonton channel ini untuk perempuan yang Sabtu Wage-nya. Tapi yang Sabtu Pon tadi untuk laki-laki. Jadi saya bedakan karena saya kasihan dengan Mbak ini supaya masa depannya lebih baik. Nah ini Mbak, ambil lagi kartu Mbak. Ambil kartu di situ, acungkan ke tangan ke atas Mbak. Tinggi Mbak. Ya, Mbak, mohon maaf lahirnya Mbak. Mbak lahirnya apa? Mbak pribadi, nggak tahu. Jadi kartu itu Mbak disesuaikan dengan tanggal lahir. Permintaannya disesuaikan tanggal lahir. Lahirnya Mbak nggak tahu. Yang suami Mbak? Nggak tahu. Hanya wetonnya saja. Iya, wetonnya aja. Jadi wetonnya saja. Jadi mohon maaf, jadi kartu itu menunjukkan memerintahkan saya supaya ngambil tanggal lahir. Jadi Mbak ini kalau punya tanggal lahir Mbak ataupun suami Mbak tahu tanggal lahirnya, insya Allah apa namanya jelek, baikkah dia dengan Mbak ataukah tidakkah akan terjawab dengan kartu itu. Tapi karena Mbak sendiri tidak tahu tanggal lahirnya, ini tarot Mbak, tarot itu modernisasi. Jadi ilmu modern ini menunjukkan tanggal lahir. Jadi tanggal lahir Mbak tidak bisa mengungkapkan ke kami, maka kami jauh untuk menyampaikan sesuatu. Nah ini sekarang Mbak, saya arahkan kartu ini udah kadung ditarik dari habitatnya, dari rombongannya, maka harus bertanggung jawab. Mbak tahu tanggal lahirnya si suami Mbak yang kedua ketiga? Nggak tahu semua. Nggak tahu semua. Anak-anak Mbak yang pertama? Anak yang pertama. Eko. Ini Eko. Anak Mbak Eko. Dua. Tanggal lahir? Tanggal lahirnya itu tanggal 20 bulan. Jangan bulannya. Itu minta tanggal lahir aja. Di kartu itu Tanggal 20. Jadi begini Mbak, di kartu itu menunjukkan supaya saya mengambil sesuatu tentang tanggal lahir anak Mbak, karena Mbak sendiri nggak ini yuk ya saya panggil yuk. Aku wong Jawa, sampean wong Jawa, nyuwun agung samudra pangat sami ya yuk ya Bu ya. Jadi kamu ini saya ambil dari nama, karena kalau sudah ditarik dari kartu itu maka harus dibacakan. Jadi kartu itu menunjukkan sebenarnya orang ini kuat imannya, gemar kepada miliknya. Si Mbak, anak Mbak loh yang pertama si Eko ya, kuat imannya dan gemar memberi ajaran-ajaran, termasuk dia memberi arahan-arahan orangnya. Ingatannya kadang-kadang dia ini sebenarnya berdagang Mbak. Awas, dia bisa kena tipu orang Mbak. Sampaikan dengan anak Mbak itu, nanti dia bisa kena tipu orang. Pandai dia berbicara Mbak. Pandai dia berbicara Mbak, tapi dia nanti kena tipu Mbak. Setia budinya, jadi baik. Mungkin dengan ibu juga baik, anak yang nurut mungkin seperti itu. Senang di air Mbak, dia senang dengan air. Kalau mandi itu ya agak lama, awalnya udah selesai belum, senang di air. Hasil pikirannya kadang-kadang di belakang. Maksudnya hasil pikirannya di belakang itu anak Mbak ini
yang lahir tanggal 20 itu hasil pikirannya di belakang. Jadi setelah dia berbuat sesuatu tapi nyesalnya di belakangnya. Jadi diingatkan, hati-hati le kalau punya kemauan dipikirkan dulu yang matang-matang seperti itu. Karena nanti kalau udah keluar usaha besar, modal besar, nggak jadi kan kasihan kita sebagai orang tua ya Mbak ya. Jadi pikirannya di belakang. Dia itu sebenarnya tidak cocok di keramaian Mbak. Jadi dia nggak perlu rame-rame tempatnya usaha, nggak perlu terlalu rame karena dia nanti di situ kurang berguna. Kalau dia di tempat yang ramai dia kurang berguna Mbak. Tapi kalau dia di tempat nanti di kampung, di desa atau agak sepi dia sangat berguna. Jadi beda Mbak, manusia itu diciptakan beda. Kadang-kala dia tuh terlalu menyepelekan hartanya Mbak. Jadi hartanya tuh jangan disepelekan karena dia terlalu menyepelekan hartanya. Jadi batu kecil itu Mbak yang nyandungi kita. Kalau batu besar gunung tuh malah nggak nyandungi kita. Jadi tolong harta kecil itu jangan disepelekan. Tapi sebenarnya dia punya sifat bersyukur. Jadi anak Mbak ini sifatnya bersyukur, menerima itu. Walaupun Mbak sampai nikah 3 kali mungkin dia tetap terima orangnya karena hatinya selalu bersyukur. Kadang-kala dia tak sadar Mbak. Kadang-kala dia tak sadar, keliru. Jadi kadang-kala ada kesyukurannya dia tuh sifat penyasyukur itu kadang-kala sampai keliru Mbak dia tuh. Karena saking sifatnya bersyukur. Jadi kasihan anak ini. Jadi saking nerimonya dia tuh kadang-kala sampai keliru. Mbak ini jelek pun dia nerima aja. Akhirnya dia tuh sebenarnya tak sadar dia itu Mbak. Di sini dia tidak sadar sampai keliru. Saking dengan orang tua mungkin mengabdi atau apa, pilihan Mbak itu selalu dia syukurin. Tapi padahal dia keliru seperti itu. Jadi awas di sini dia kena ada sesuatu Mbak. Kalau dia diajak bisnis, join atau bersama yang kaitan modal. Kalau bisnis nggak ada modal cuma tenaga pikiran, di sini saya persilahkan Mbak. Tapi kalau kaitan modal nggak usah Mbak. Jangan dilakukan karena di sini nanti dia kena tipu sampai dia menyesal. Jadi tolong ini diingatkan. Sebenarnya Mbak tiap waktu manusia berbeda. Sama saya maunya tadi suami Mbak yang tanggal lahirnya ada atau Mbak sendiri kok sampai tanggal lahir lali, kok sampai bujuni juga nggak takon tanggalnya hanya weton ya. Jadi weton itu Mbak kadangkala hilal itu berbeda sekarang Mbak. Kiblat kita nih harusnya berubah Mbak, nggak arah ke kiblat lagi, cuman nggak mungkin mau merubah masjid seluruh dunia. Jadi makanya kartu itu penting untuk menunjukkan tanggal. Jadi kartu itu memohon kepada saya supaya tanggal itu dikeluarkan, nanti dia akan bicara lewat tanggal. Nah itu tanggal 20 watak sifatnya seperti itu. Dia akan mengalami kena tipu. Jadi kalau join, si Eko ini join dengan siapapun tolak. Tapi kalau hanya ilmu, tenaga, dan pikirannya serahkan. Kalau tenaga dengan pikirannya maka dia berguna. Jadi dia tidak berguna di tempat keramaian. Jadi kalau dia usaha mau di kota-kota, mohon maaf malah kurang berguna. Cocoknya malah di kampung dia digunakan seperti itu. Karena dia tidak terpakai di kota tapi terpakai di kampung nih. Ini sekali lagi masalah kerezekiannya. Terus Mbak mau bertanya apa lagi yang kira-kira untuk apa ya? Untuk pertanda pengingatnya apa? Apakah untuk kedepannya yang perlu disampaikan di sini? Ini mohon maaf, Mbak ikhlas ini saya buatkan konten. Saya buat di video kan. Nah, ini sebelahnya Mbak ini ikhlas ya? Kelas ini dah sebenarnya saudaraku ini bukan 1 kali 2. Mbak Mia ini memang dia boleh saya katakan penggemar setia Budi Channel. Kadangkala dia sendiri yang nawarin, Pak ada kawan saya yang ngajak menanyakan tentang ini apa tujuan hidup. Jadi Mbak ini Sabtu apa tadi Mbak? Sabtu Wage ya. Jadi di sini Mbak itu Sabtu Wage. Kalau mencari sandang ini nanti kalau Mbak ini pengen usaha, ini Sabtu Wage itu ke utara dan ke timur. Jadi berangkatnya dari rumah itu ke utara dan ke timur. Dimulainya hari nanti saya sampaikan di sini Mbak. Dimulainya hari buka usaha itu apa nanti saya sampaikan. Biasanya kalau Mbak itu hari Senin. Cuman kan kita belum tahu tanggalnya. Tapi insya Allah nanti hari Senin dan ke arah utara dan timur. Jadi di situ sandang rezeki sampean. Jangan sampai ke arah Pati Mbak. Kalau ke arah Pati nanti bangkrut dibohongin orang, kadang-kadang kita jadi sakit-sakitan. Jadi yang jelas Mbak ini saya sampaikan itu watak daripada ini. Kalau panjang nanti kontennya ditinggalkan sama bapak-bapak penonton ataupun ibu-ibu penonton. Jadi mohon maaf saudara-saudaraku, kalian sudah ikhlas dibuatkan video. Saya tidak ada niatan memaksakan. Silahkan suka itu hak sampean, nggak suka pun hak sampean. Jadi saya tidak mau mengganggu hak orang lain, apalagi sampai mengarang-arangkan. Jadi ini kemauan saudara-saudaraku ingin masuk ke ruangan saya, ruangan si Kliwon ini, tujuannya untuk menanyakan suaminya seperti apa sifat dan wataknya.
Jadi itu saja yang saya sampaikan, Mbak. Nanti kita bisa sharing lagi di luar sana, kita diskusi, dan kalau ada keluhan-keluhan 0813 6682 7227 silakan hubungi saya. 1x24 sebenarnya aktif, Mbak. Tapi saat ini kami tidak bisa aktif karena kami banyak kepentingan di luar untuk kepentingan yang lebih besar juga. Itu saja yang saya sampaikan ya, Mbak ya. Jadi ini penghuninya, naikin ke atas yuk. Nah, ini penghuni. Ini mau ke sana. Nah, taruh atas sana. Nah, ini angkat aja. Ya, taruh ke atas. Ini dia mau masuk malu-malu tadi. Nah, ini sebenarnya penghuninya. Nah, duduk situ. Kamu won kemana aja. Dia sebenarnya mau ke situ tadi malu. Jadi itu saja yang saya ucapkan. Saya ucapkan Joyo Wijayanti, lepur dining pangastuti, Joyo hadi diningrat, rahayu hari guru kalam saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.